Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada mata kuliah teori akuntansi, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Susanti dan saya sendiri Desiana akan mempresentasikan tentang penalaran atau reasoning. Jadi yang pertama, apa sih yang dimaksud dari penalaran itu sendiri? Yaitu proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi, menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan valid, yaitu benar atau salah, sehingga pantas untuk diyakini atau dianut. Struktur penalaran terdiri atas masukan, proses, dan keluaran. Jadi di sini ada gambar atau struktur penalaran yang terdiri masukan, proses, dan keluaran. Yang pertama, asersi sebagai elemen argumen, yaitu terdiri asersi, lalu berproses masuk ke menjadi argumen yang terdiri dari asersi dan inferensi. Karena itu diproses mendapatkan output atau keluaran menjadi keyakinan bahwa asersi konklusi benar yang terdiri dari asersi konklusi. Lalu unsur penalaran itu ada 3. Yang pertama, pernyataan atau asersi. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, ada argumen. Lalu ada pengkuantifikasi asersi. Untuk membatasi asersi universal atau umum menjadi spesifik dan menentukan hubungan inklusi, eksklusi, dan saling isi. Pengkuantifikasi yaitu ada sedikit, banyak, tak semua, beberapa, dan semua. Lalu ada jenis dan fungsi asersi. Untuk jenisnya itu ada asumsi, hipotesis, dan pernyataan fakta. Lalu fungsinya sebagai pernyataan premis dan konklusi. Lalu ada kaidah atau prinsip, yaitu kredibilitas konklusi tidak dapat melebihi kredibilitas rendah premis-premis yang diajukan dalam argumen. Lalu yang kedua ada keyakinan, adalah tingkat kebersediaan untuk menerima suatu pernyataan atau teori berupa penjelasan mengenai suatu fenomena atau gejala alam sosial adalah benar. Ada proprietas keyakinan. Yang pertama terdiri dari keadabenaran, yang kedua bukan pendapat, yang ketiga bertingkat, yang keempat berbias, lalu ada bermuatan nilai, lalu ada berkekuatan, yang terakhir ada veridikal. Jadi apa sih arti penting dari argumen itu? Yaitu serangkaian asersi beserta inferensi atau penyimpulan yang terlibat di dalamnya. Simpulan dinyatakan pula dalam bentuk asersi, yaitu merupakan bukti rasional akan kebenaran suatu pernyataan. Argumen membentuk, memelihara, atau mengubah keyakinan. Lalu argumen itu ada dalam arti negatif dan dalam arti positif. Jenis argumen, argumen deduktif, argumen induktif, dan yang terakhir argumen dengan analog dan argumen sebab akibat. Wabarakatuh, saya Susanti. Untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai indikator argumen. Di dalam suatu argumen atau penalaran yang kompleks, itu tidak selalu mudah untuk mengenali premis dan konklusi. Apa sih premis itu? Jadi premis itu adalah suatu pernyataan umum yang disepakati. Kemudian untuk konklusi itu pernyataan khusus sebagai simpulan. Di sini ada contohnya, yaitu indikator premis itu dengan kata-kata oleh karena, mengingat, dengan asumsi bahwa, jika. Kemudian untuk indikator konklusi itu bisa dengan kata-kata oleh karena itu, dengan demikian, maka, sehingga, sebagai akibatnya. Nah, untuk cara mengenalinya itu prinsip atau kaidah interpretasi itu harus terdukung.
Untuk jenis argumen deduktif, ialah argumen yang simpelnya diturunkan dari serangkaian asersi umum yang disepakati atau dianggap benar. Itu disebut premis baik major maupun minor. Untuk pada umumnya itu berstruktur silogisma, sehingga disebut argumen logis. Mengapa disebut argumen logis? Itu karena kalau premis-premisnya benar, konklusinya harus benar. Berikut contohnya, premis major dengan kata semua binatang menyusui mempunyai paru-paru. Untuk premis minornya, kucing binatang menyusui, itu berarti konklusinya kucing mempunyai paru-paru. Selanjutnya kriteria kebenaran argumen deduktif. Yang pertama, kelengkapan. Itu merupakan kriteria yang penting karena validitas konklusi menjadi kurang meyakinkan bila premis-premis yang diajukan itu tidak lengkap. Dan yang kedua itu kejelasan. Artinya diperlukan karena keyakinan itu merupakan fungsi kejelasan makna. Dan yang ketiga, kriteria kesahihan. Di mana kriteria utama untuk menilai penalaran logis. Dan yang terakhir itu keterpercayaan. Nah, itu melengkapi ketiga kriteria sebelumnya agar konklusi itu meyakinkan sehingga orang itu bersedia menerima. Kemudian kebenaran konklusi dalam argumen deduktif itu adalah kebenaran logis, bukan kebenaran realitas. Itu ada kriterianya kebenaran logis. Yang pertama, semua premis benar, dan yang kedua, konklusi mengikuti semua premis, dan yang terakhir, semua premis itu dapat diterima. Berikut hubungan premis dan konklusi. Bila konklusi itu mengikuti premis secara logis, kebenaran logis konklusi itu bergantung pada kebenaran semua premis. Untuk premis 1 misalnya benar, premis 2 benar, premis 3 benar, itu artinya konklusinya benar. Jadi artinya itu pasti atau harus. Kemudian premis 1 misalnya benar, premis 2 benar, premis 3 benar. Nah, konklusinya itu salah, artinya itu tidak mungkin. Selanjutnya premis 1 salah, premis 2 salah, premis 3 salah. Itu menghasilkan konklusi benar atau artinya mungkin. Dan yang terakhir, premis 1 salah, premis 2 salah, premis 3 salah. Itu konklusinya salah juga atau mungkin. Untuk jenis argumen induktif, ialah argumen yang simpulannya merupakan perampatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Argumen induktif ini lebih bersifat sebagai argumen ada benarnya, berbeda dengan argumen deduktif tadi yang merupakan argumen logis. Nah, ini contohnya premis 1 biji jeruk dari karung A manis rasanya, premis 2 itu beberapa biji berikutnya manis rasanya, itu konklusinya artinya semua jeruk dari karung A manis rasanya. Berarti bahwa ada benarnya tetapi dapat salah atau tidak pasti benar. Nah, ini adalah contoh perbedaan argumen deduktif dan induktif. Argumen deduktif, misalnya premis 1, semua burung berbulu, premis 2, bebek berbulu. Konklusinya berarti bebek adalah burung. Nah, itu adalah pasti benarnya. Untuk contoh argumen induktif, premis 1, beberapa burung dapat terbang. Premis 2, bebek adalah burung. Menghasilkan konklusi, bebek dapat terbang. Artinya itu boleh jadi benar atau adanya benar. Di dalam argumen induktif itu, untuk meyakinkan itu perlu dilekatkan tingkat keyakinan, misalnya 90% atau 95%. Selanjutnya, argumen sebab akibat ialah argumen untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu itu disebabkan oleh faktor yang lain. Untuk kriteria penyebabnya, yang pertama itu faktor sebab bervariasi dengan faktor akibat atau efek. Dan yang kedua, faktor sebab terjadinya sebelum atau mendahului faktor akibat. Dan yang ketiga, tidak ada faktor lain selain faktor sebab yang diidentifikasi. Selanjutnya, slide kecohan ialah keyakinan semua atau keliru akibat orang terbujuk oleh suatu argumen yang mengandung cacat atau tidak valid. Orang itu kan dapat terkecoh akibat taktik membujuk selain dengan argumen yang valid. Nah, orang yang dapat mengecoh atau terkecoh itu biasanya lantaran yang pertama stratagem, yang kedua salah nalar, dan yang terakhir itu aspek manusia dalam. Di sini saya akan jelaskan secara singkatnya aja. Untuk kecohan lantaran stratagem, diantaranya itu mencakup persuasi tak langsung, membidik orangnya, menyampaikan masalah, misrepresentasi, imbuhan cacah, imbuhan otoritas, imbuhan tradisi, dilema semu, imbuhan emosi. Kemudian kecohan lantaran salah nalar itu mencakup menyangkal antecedent, pentaksaan, perampatan lebih, parsialitas, pembuktian dengan analogi, merancunkan urutan kejadian dengan penyebaban, dan yang terakhir menarik simpulan pasangan. Untuk ketegaran ilmiah dan prinsip ketersalahan itu bukan salah nalar. Dan slide yang terakhir, kecohan lantaran aspek manusia mencakup puas dengan penjelasan sederhana, kepentingan mengalahkan nalar, sindrom atas klinik, mentalitas Joko Tingkir, merasionalkan daripada menalar, presentasi, dan yang terakhir fiksasi fungsional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian kami banyak salah, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.